Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadan Riyantio Putro. Saya merupakan lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan dari jurusan Teknik Informatika. Motivasi saya mengikuti program Digista Internship Telkom ini adalah untuk memberikan kontribusi nyata dalam industri melalui keterlibatan langsung dalam proyek real guna mengimplementasikan dan mengasah keterampilan yang telah saya miliki. Dan saya berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh durasi program Digista Internship Telkom dan memberikan hasil yang maksimal pada proyek yang diberikan. Saat ini, kegiatan yang sedang saya lakukan adalah saya sedang mengikuti IBM Data Science Professional Certificate di Coursera. Sertifikasi ini tidak hanya memperkuat dan memperbarui hard skill saya di bidang data science, tetapi juga membantu saya dalam menyegarkan kembali pemahaman dan materi teknis yang telah saya pelajari semasa kuliah dulu. Di sini, saya akan menceritakan proyek yang pernah saya lakukan semasa kuliah dulu bersama 4 teman saya. Proyek yang saya lakukan adalah memprediksi hasil panen beras di wilayah Jawa Barat berdasarkan cita satelit. Peran saya di proyek ini adalah sebagai pengumpul dataset cita satelit di wilayah Jawa Barat. Untuk durasi pengerjaannya sendiri, proyek ini dikerjakan selama 2 semester. Untuk tahapannya sendiri adalah pertama mengumpulkan data-data terkait gambar citra satelit yang nantinya ingin dikaji, kemudian melakukan feature engineering, kemudian membuat model klasifikasi dan melatih model klasifikasi tersebut dan menentukan klasifikasi mana yang paling baik. Dan yang terakhir adalah membuat perangkat lunak untuk menentukan atau memprediksi berapa hasil panen beras di wilayah Jawa Barat. Dalam pengerjaan proyek ini, kendala yang kami alami adalah pertama dari pengumpulan dataset. Untuk pengumpulan datasetnya sendiri, kami mengusahakan di mana tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Akan tetapi, pengumpulan dataset secara online menggunakan Google atau ArcGIS biasanya membutuhkan seperti subscribe, sehingga kami membuang opsi itu. Dan kebetulan ternyata database di kampus saya sudah ada cita-cita satelit dari wilayah Jawa Barat milik kawan saya yang lain yang mengerjakan proyek yang lain. Jadi kami meminta izin kepada kawan kami tersebut untuk mempergunakan dataset yang sudah dia kumpulkan untuk kami gunakan di proyek kami. Kemudian kendala lainnya adalah saat feature engineering, di mana kami sedikit kesulitan membedakan yang mana merupakan hijau sawah, dan mana juga yang hijau tapi dia bukan sawah, karena memiliki tingkat warna yang mirip. Dan solusi yang dilakukan adalah diberikannya penambahan labeling, di mana ada label yang bernama sawah dan ada label yang namanya hijau tapi bukan sawah, sehingga di saat diklasifikasi nanti menggunakan fitur warna RGB, mesin learning bisa menentukan gambar-gambar mana yang merupakan dia sawah ataupun hijau tapi bukan sawah. Untuk hasil pengerjaannya sendiri, kami berhasil melakukan klasifikasi dari gambarnya tersebut, menentukan wilayah-wilayah mana yang dia merupakan sawah dan menentukan luas sawahnya tersebut berdasarkan skala. Akan tetapi terdapat kendala dalam pembuatan perangkat lunak, di mana perangkat lunak yang kami hasilkan tidak maksimal. Perasaan yang saya rasakan adalah tidak cukup puas karena hasil yang dihasilkan kurang maksimal, tetapi kami cukup senang karena klasifikasinya sebenarnya berjalan dengan baik, tetapi hanya di bagian perangkat lunaknya saja yang kurang baik. Tools yang biasa saya gunakan dalam data science biasanya adalah Python. Dengan tingkat kemampuan saya di Python di skala 7/10, kemudian bahasa pemrograman R di tingkat kemampuan 8/10, kemudian SQL di
tingkat kemampuan saya di 6/10. Kemudian tools lainnya seperti Power BI atau Tableau tidak biasa saya gunakan, tapi saya pernah menggunakannya dan tingkat kemampuan saya di situ hanyalah sebesar 4/10. Dan terakhir adalah Excel sebesar 6/10 menurut saya. Baik, sekian video resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.